Menurut saya sesuai dengan target pemerintah, konsumsi rokok akan berkurang, namun tidak terlalu signifikan ya 3%. Dan itu pun kan masih target dari masih perkiraan, belum pasti. Namun yang tentunya pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan patokan yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini menurut saya. Ya kita sebagai pengusaha, we just do our best untuk tetap eksis, tetap berusaha sebaik mungkin menjaga pasar-pasar kita. Begitu Pak Gibran. Oke, tapi dengan kenaikan harga rokok ini walaupun memang masih belum pasti begitu, Anda melihat apa berdampak pada penurunan atau bisa dikatakan makin berkurang begitu ya orang yang akan membeli rokok atau seperti apa? Atau penurunan kinerja juga terhadap perusahaan-perusahaan emiten rokok? Menurut saya pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bea Cukai, mereka semua bekerja dengan data ya, dan kita semua data sudah komputerisasi. Mereka bisa lihat tren-tren sebelum ini, tahun-tahun sebelumnya, dekade-dekade sebelumnya, bagaimana dampaknya terhadap volume penjualan rokok dan sebagainya. Saya rasa mereka tidak gegabah dan sudah memikirkannya matang-matang. Apalagi tahun ini Bapak Presiden sendiri yang ikut langsung dalam meeting-meeting final ya untuk penentuan target cukai ini. Saya rasa pemerintah sudah siap lah dengan semua dampaknya, target-target mereka sudah dipaparkan semua. Ya kita hanya bisa mendukung pemerintah demi negara kita dan kita berusaha yang terbaik lah Pak Gibran. Oke, Pak Joni, dengan kenaikan 12% cukai rokok ini, kemungkinan juga pasti akan berdampak terhadap volume penjualan rokok. Seberapa besar dampaknya, Pak? Menurut saya kalau melihat tren tahun-tahun sebelumnya, dampaknya tidak begitu besar, ya, cukup minimal sehingga pemerintah berani menaikkan tarif cukai tahun demi tahun kan begitu. Ya, saya melihatnya tren ini akan terus berlanjut dan akan ada downshifting ya dari harga rokok yang mahal ke harga rokok yang lebih murah, dan itu pun sudah sesuai dengan keinginan dan target dari pemerintah, yaitu tetap supaya perusahaan-perusahaan kecil terutama yang padat karya, SKT dan sebagainya tetap bisa eksis lah. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah. Seperti itu Pak Gibran. Oke, tapi dengan melihat kenaikan cukai 12% ini, seberapa besar akan berdampak terhadap petani tembakau Anda melihat atau juga terhadap perusahaan rokok termasuk atau terutama mungkin pada produsen tembakau iris, Pak? Kalau untuk petani dampaknya tidak begitu drastis ya, tidak begitu terasa karena produk tembakau ini selain dikonsumsi di dalam negeri, produk tembakau ini kan juga kita ekspor, Pak. Jadi pasarnya tidak melulu hanya di dalam negeri, tapi juga ini komoditas ekspor. Nah, kalau untuk rokok akan terjadi down trending ya, downgrading ya. Konsumen akan memilih rokok-rokok yang lebih murah. Kalau kita di industri tembakau iris, kita kan memang pasar kita beda dengan rokok. Kita bukan rokok jadi, kita adalah lebih ke substitusi daripada rokok ya. Jadi konsumen harus bikin rokoknya sendiri, melinting rokoknya sendiri. Jadi pasar kita beda Pak dengan pabrik rokok seperti itu. Jadi bagi kita we should be okay lah Pak. Kita harusnya oke di tahun ini. Begitu Pak Gibran. Oke, kalau misalnya Anda tadi mengatakan akan ada shifting begitu ya ke rokok yang harganya jauh lebih murah. Berarti bisa dikatakan kalau melihat margin keuntungannya seperti apa, Pak? Kalau bagi produsen rokok kelas menengah dan kelas bawah, hal ini akan baik ya, akan menguntungkan mereka karena akan terjadi limpahan dari rokok-rokok, konsumen rokok yang harganya mahal. Namun memang bagi produsen-produsen besar yang kelas 1 itu akan cukup terasa dampaknya terutama dalam segi keuntungan ya Pak Gibran ya. Penjualan yes mungkin tidak terlalu besar, tapi dalam segi keuntungan akan lebih membebani.